Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sutarmo Tarmo Channel, merupakan channel video pembelajaran matematika. Yang suka silahkan dengan jempol terbaiknya untuk like dan juga supaya tidak lupa untuk subscribe. Terima kasih. Ya, dalam kesempatan kali ini yaitu akan saya tampilkan tentang aplikasi segitiga sebangun, ya, di penggunaan segitiga sebangun, dan contoh-contoh soalnya ini merupakan contoh-contoh soal UNBK, ya. Baik, kita cermati. Yang pertama, ya, gambar di samping adalah sketsa pengamatan tinggi pohon. Jika tinggi pengamat 1,5 meter, tinggi tongkat 2,5 meter, jarak pengamat ke tongkat 3 meter, dan jarak tongkat ke pohon 30 meter, maka hitung tinggi pohon. Inilah dia gambarnya. Ini pengamat, ini tongkat, kemudian ini pohonnya. Nah, jarak pengamat ke tongkat 3 meter, dari tongkat ke pohon 30 meter, kemudian tinggi tongkatnya 2,5 meter. Oke, tentunya tinggi pohon adalah dari C ke J, ya. Nah, C ke J itulah tinggi pohon. Oke, jawab. Ya, tinggi pohon adalah CJ, yaitu CD ditambah DJ. Adapun CD itu tentunya sama dengan tinggi pengamat, yaitu 1,5 meter. Nah, dengan demikian kita akan mencari DJ, ya. Oke. Nah, segitiga yang sebangunnya adalah segitiga GFH, lihat GFH, cermati, dengan segitiga GDJ, ya. Oke, ya. Nah, karena sebangun sehingga berlaku kalau GF per GD, ya, akan sama dengan FH per DJ. Oke, masukkan angka-angkanya. GF 3, ya. Adapun GD yaitu GD tentunya sama dengan ini, yaitu 3 ditambah 30 sehingga 33. Terus kemudian FH, lihat FH, cermati FH. Nah, FH, ya, HB itu adalah 2,5 tinggi tongkat. Sedangkan B ke F itu adalah 1,5. Sehingga FH-nya adalah 2,5, ya kan? 2,5 dikurangi 1,5 sehingga 1 meter, ya. Oke. Nah, ini bisa dibagi 3 tentunya. Bagi 3 1, bagi 3 11. Sehingga DJ sama dengan 11 kali 1 yaitu 11. Oke. Ya. Nah, panjang CJ, ya, yaitu yang merupakan tinggi pohon, berarti 1,5 ditambah 11 yaitu 12,5. Jadi tinggi pohon 12,5 meter. Oke, itu contoh 1. Kemudian contoh 2, panjang bayangan sebuah menara 15 meter dan pada saat yang sama sebuah tiang panjang memiliki panjang 3 meter. Jika tinggi tiang panjang itu 7 meter, maka tentukan tinggi menara. Oke. Nah, kita buat dulu sketsa karena soalnya tidak ada gambarnya. Oke. Ini misalnya ini bayangan dari segitiganya, ya, ABC. Nah, AB itu merupakan bayangan menara yaitu 15 meter. Kemudian DE itu bayangan dari tiang panjang yaitu 3 meter di sini. Nah, tinggi tiang panjangnya yaitu DF 7 meter. Nah, berarti ada dua segitiga sebangun, yaitu segitiga ABC dan segitiga DEF. Ya, bandingkan sisi yang bersesuaian, ya. Kalau AB per DE akan sama dengan AC per DF, ya. Oke. Ya, ini boleh juga dibalik, AC per DF sama dengan AB per DE, ya. AC-nya dimisalkan T per DF-nya 7 sama dengan AB-nya 15, ya, DE-nya 3. Kemudian ini bisa dibagi 3, 15 dibagi 3, 5, ya. Sehingga T ini dibagi 3, 3 bagi 3, 1, jadi T kali 1 adalah T sama dengan 7 kali 5, ya. Jadi T sama dengan 35. Jadi T
tinggi menara sama dengan 35 meter. Oke, itu contoh 2. Kemudian contoh 3. Andi ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu dia menancapkan tongkat pada sisi A, B, C, dan D dengan ukuran seperti pada gambar. Ya. Nah, jadi ini sungai. Jadi untuk mengukur lebar sungai, ada lebar sungai dari P pohon ke D sini. Ya, ini lebar sungai. Jadi tidak perlu membawa meteran nyebrang sungai, ya kan? Nah, jadi dengan alat bantu yaitu tongkat ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, menancapkan tongkatnya tentunya ini A, D, dan P pohon itu membentuk garis lurus, ya. Kemudian tongkat yang B, C, dan pohon juga membentuk garis lurus, ya. Nah, tinggal diukur pandang DC, pandang AB, dan panjang AD, ya. Nah, oke. Nah, tentunya lebar sungai adalah PD. Ini ya, lebar sungai. Ya, dengan demikian ada dua segitiga sebangun, yaitu segitiga PDC yang kecil dengan PAB yang besar, ya. Oke, PDC sebangun dengan PAB sehingga kalau DP dibanding dengan AP, jadi ini dibanding dengan sini, tentunya akan sama dengan DC dibanding dengan AB. Ya, masukkan angkanya, DP-nya kita misalkan X, jadi X per AP-nya tentunya X tambah 4, gitu ya, sama dengan 6 per 8. Ya, 6 per 8 DC per AB. Oke, kali silang 8 kali X 8X, kemudian ini kali 6 kali X tambah 4. Kalikan dengan menggunakan distributif sehingga 8X sama dengan 6 kali X itu 6X, 6 kali 4 24. 8X dengan 6X sejenis dikumpulkan ke sana sehingga 8X dikurangi 6X sama dengan 24. Ya. Nah, 2X sama dengan 24 sehingga X ketemu 12. Ya, kalau begitu lebar sungai sama dengan 12 meter. Ini ya, 12 meter. Oke. Ya, oke. Contoh 4. Dua orang pramuka A dan B akan mengukur jarak dua pohon P dan Q di seberang sungai. Mereka membuat patok pada titik C, E, dan D seperti pada gambar. Ditanyakan berapa jarak pohon P dan Q. Oke, lihat gambar. Ini ada pohon P dan Q. Pengamat ada di seberang sini. Ya, ditanyakan jarak pohon P dan Q. Ya, oke, jawab. Nah, untuk menghitung jarak P dan Q tentunya ya kita menggunakan segitiga PQB, ya kan? Nah, ini segitiga PQB atau BQP ya, itu sebangun dengan BCE, ya. BQP sebangun dengan BCE. Nah, cuma di sini masalahnya CE apa ini CG belum diketahui. Nah, maka dari itu kita harus cari dulu yaitu CG atau lebar sungai, ya kan. Nah, tentunya ini menggunakan apa? Segitiga sebangunnya adalah segitiga GEC sebangun dengan ini ya, GAB gitu ya. Atau GCE sebangun dengan GBA. Oke. Nah, itu langkah pertama, kita harus cari dulu GC, ya. Oke, segitiga GCE sebangun dengan segitiga GBA. Nah, sehingga bandingkan yang sisi yang bersesuaian, GC dibanding GB sama dengan EC dibanding AB, gitu ya. GC kita misalkan X, sehingga X per X tambah 6 sama dengan 8 per 12. Jadi ini X, berarti GB adalah X tambah 6, ya kan. GB itu X tambah 6, ya. Nah, oke, boleh disederhanakan ini bagi 4, ya, 2 bagi 4, 3. Nah, sehingga kali silang 3 kali X, 2 kali X tambah 6, sehingga 3X sama dengan 2 kali X tambah 6. Ini kalikan dengan menggunakan distributif, jadi 3X sama dengan 2 kali X itu 2X, 2 kali 6, 12.
3x dengan 2x sejenis, kumpulkan sehingga 3x dikurangi 2x tinggal x atau 1x atau x saja ya, sama dengan 12. Berarti QC ketemu 12 ya. Nah, sekarang yang berikutnya yaitu yang segitiga ini BCE dengan BQP. Kita mau mencari panjang PQ setelah panjang QC ketemu ya. Oke, segitiga BCE sebangun dengan segitiga BQP gitu ya. Nah, bandingkan sisi yang bersesuaian. Jadi kalau BC per BQ akan sama dengan apa? CE per QP gitu ya. Oke, masukkan angka-angka 6 per 18. Dari mana 18? Ingat, BC 6. Terus CQ tadi sudah ketemu 12. Jadi BQ sama dengan 6 tambah 12 yaitu 18 ya. Nah, sama dengan CE-nya 8 per QP-nya ditanyakan, dimisalkan Y. Oke. Ya, bisa nih dibagi 6 ya kan? Bagi 6 tinggal 1 habis, dibagi 6 3. Nah, sehingga 1 kali Y tentunya Y ya kan? Jadi Y sama dengan 3 kali 8. Y sama dengan 24. Ya, jadi jarak pohon PQ sama dengan 24 meter. Oke. Ya. Nah, ini termasuk soal HOTS di UNBK ya. Kemudian contoh 5. Perhatikan gambar sketsa berikut ya. Ini Pak Syahebi mempunyai sebidang lahan berbentuk jajar genjang. Sebagian lahan tersebut ditanami sayuran. Di sekeliling tanaman sayuran dibuat jalan seperti tampak pada gambar di bawah. Jika lahan dan kebun sayuran sebangun, maka luas jalan berapa? Jadi ini lahannya, ya kan? Kemudian di dalamnya ini yang kebun yang ditanamin sayuran. Kemudian ini yang bergaris-garis ini yang diarsir itu adalah jalan. Nah, bisa dipahami bahwa luas jalan tentunya apa? Luas jajar genjang tepi luar dikurangi luas jajar genjang tepi dalam. Ya, oke, jawab. Luas jalan sama dengan luas jajar genjang tepi luar dikurangi luas jajar genjang tepi dalam. Oke, untuk tepi dalam udah langsung bisa dicari. Kenapa? Karena ini ada tanda siku-siku, artinya tinggi jajar genjang ini yang dalam adalah 18. Sedangkan alasnya adalah 36. Berarti kan luas jajaran genjang itu adalah alas kali tinggi. Alasnya 36, tingginya 18. Jadi luas yang di dalam ini, luas kebun sayurannya adalah 36 kali 18, yaitu 648 meter persegi. Nah, kemudian sekarang masalahnya mau mencari luas yang tepi luar. Alasnya tahu, 40 meter. Nah, tingginya yang belum tahu. Ya, nah karena di sini dikatakan bahwa sebangun ya, sebangun antara apa nih kebun sayur dengan apa persegi apa jajar genjang tepi luar dengan tepi dalam itu sebangun, berarti kita harus mencari dulu tinggi jajar genjang tepi luar menggunakan kesebangunan ya. Jadi T dalam ini yang ini T dalam kalau dibanding dengan T luar tentunya ya sama dengan alas dalam dibanding alas yang luar gitu ya. Nah, T dalamnya 18, T luarnya nggak tahu, ditanyakan berarti T ya akan dicari ya. Oke, berikutnya berarti 18 per T sama dengan 36 per 40. Nah, ini boleh dibagi 18 nih, coret, bagi 18 1, yang ini bagi 18 2. Kenapa boleh begitu? Ya, dalam apa nih persamaan dalam bentuk pecahan seperti ini ya, pembilang dengan pembilang asal nyebrang sama dengan beda ruas itu boleh disederhanakan ya kan. Begitu pula penyebut dengan penyebut. Kalau ini karena T sama 40 ya tidak bisa, yang bisa adalah pembilang dengan pembilang ya. Kalau satu ruas ruas kanan atau ruas kiri saja itu yang disederhanakan adalah pembilang dengan penyebut. Nah, ini juga sama. Ini kalau misalnya mau dibagi 2 nah, dengan 40. Berarti hasilnya 20 ya. Nah, jadi 2T sama dengan 40, T sama dengan ya 20. Jadi kalau ini coret, sederhanakan, bagi 2, 20. Jadi T-nya 20. Jadi
tinggi jajar genjang tepi luar itu adalah 20. Nah, sehingga luas luar adalah alas kali tinggi. Alasnya 40, tingginya 20. Nah, sehingga luas luar adalah 40 kali 20, yaitu 800 meter. Nah, dengan demikian luas jalan tinggal apa? Luas luar dikurangi luas yang dalam. Luas luarnya 800 meter persegi dikurangi luas dalamnya 648 meter persegi. Jadi luas jalannya adalah 152 meter persegi. Oke, terima kasih. Sementara sampai di sini dulu. Tentunya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.